Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini jumpa lagi dengan saya Ahmad Izzuddin. Kita akan membincang dan mendiskusikan terkait dengan kebijakan bagi people with disabilities. Ini kajian yang menarik dan penting karena salah satu indikator bagaimana keberhasilan social policy bagi masyarakat itu tidak terlepas dari kajian disabilitas. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kebijakan isu yang berkembang dalam social policy ada 5 hal. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membincang dan mendiskusikan terkait dengan people with disabilities. People with disabilities ini menjadi kajian yang menarik dan tentu dalam dekade terakhir, definisi dan makna disabilitas itu menjadi sebuah wacana yang patut diperdebatkan dalam perspektif literatur nasional ataupun internasional, di mana perspektif persepsi dan paradigma dominan yang memahami dan mendefinisikan kecacatan itu selalu menjadi ruang dialektis, bahkan terjadinya sebuah distingsi stereotipisme terhadap kelompok ini. Karena perdebatan di awal terkait dengan isu disabilitas ini soal persoalan individu dan medis, atau dalam literatur kerap juga dikenal dengan medical model. Nah, perspektif medical model ini dalam berbagai perkembangan literatur itu telah digugat karena dianggap menjadi penyebab terhadap perlakuan diskriminatif dan marginalisasi bagi kelompok difabel atau kelompok penyandang disabilitas dalam sistem struktur sosial tentunya. Nah, dari hal ini muncul kemudian sebuah persepsi baru yang memandang bahwa disabilitas itu lebih sebagai permasalahan lingkungan atau sosial, sebagaimana sebuah penggugatan yang terdahulu. Premis utama yang diusung paradigma baru ini adalah bahwa disabilitas merupakan hasil dan konstruksi sosial, bukan dari realitas eksistensi seseorang. Maka dalam hal ini penting kita mendudukkan dua persoalan. Nah, dalam persoalan ini ketika berbincang mengenai kebijakan, maka perdebatan prawacana ini ada dua hal ini terkait dengan medical model dan social model. Di mana medical model ini cenderung diskriminatif dan marginalized terhadap kelompok-kelompok ini. Sementara sosial model ini menjadi sebuah diskursus baru yang lebih memanusiakan manusia, yang lebih kepada menggerakkan sosial charity, dan tentu salah satu yang paling penting dalam wacana implementasi kebijakan dari kelompok people with disabilities ini adalah terkait dengan kehidupan yang berkelanjutan dan lebih manusiawi demi mewujudkan sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam konteks Indonesia, pergeseran makna kecacatan bukanlah proses yang bergerak linier, di mana kemunculan pandangan ini bergerak serentak kemudian menumbangkan pandangan yang sebelumnya yang terinstalasi dalam masyarakat terkait dengan stereotypism tadi. Maka dalam persepsi yang ada dan berkembang di Indonesia itu terjadi fragmentasi persepsi yang terus berkontestasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, untuk memberikan sebuah gambaran pergeseran ini, maka dalam terminologi perdebatan people with disabilities dalam konteks Indonesia, paling tidak ada 3 hal yang menjadi perkembangan diskursus, yakni penyandang disabilitas, difabel, dan penyandang disabilitas. Terminologi ini mengalami perdebatan tentunya antara penyandang cacat, difabel, dan penyandang disabilitas. Perubahan istilah bagi banyak pihak dianggap sebagai sebuah langkah awal dari proses dekonstruksi terhadap pemahaman masyarakat akan kelompok disabilitas. Dalam konteks internasional misalnya, kata handicap yang umum dipakai sampai 3 dekade lalu kini dianggap sebagai istilah yang tidak hanya negatif tetapi juga derogatif atau merendahkan. Dan tentu hal ini memberikan sebuah stigma di mana konon kata handicap ini merupakan akronim dari kata hand yang berarti tangan dan cap artinya topi, yang menggambarkan pengemis yang meminta-minta dengan topi di tangannya. Nah, diskursus istilah inilah yang juga dikenal dengan disable people,
yang kini juga dianggap negatif karena kata disabel itu di berfungsi sebagai kata sifat terhadap seseorang atau individu. Nah, kritik-kritik terhadap istilah tersebut memunculkan terminologi people with disabilitas yang dianggap lebih positif dan kini menjadi terminologi yang dipakai dalam kebijakan maupun literatur akademis. Di Indonesia, perubahan istilah kecacatan merupakan proses yang lebih rumit dan dinamis dibandingkan dengan apa yang terjadi pada ranah internasional. Meskipun kata cacat atau penyandang cacat masih cukup luas digunakan dalam masyarakat, berbagai istilah lain muncul dan digagas khususnya oleh komunitas disabel itu sendiri. Di antara istilah itu adalah difabel, di mana individu yang memiliki keterbatasan dan berkebutuhan khusus. Penyandang ketunaan, orang dengan kecacatan, diferensia, orang dengan kemampuan berbeda, penyandang disabilitas, dan istilah term yang berkembang lainnya. Dari istilah-istilah tersebut, difabel dan penyandang disabilitas merupakan dua pilihan yang sengit diperdebatkan, khususnya dalam komunitas disabilitas atau penyandang disabel itu sendiri. Nah, oleh karena itu, dalam memperdebatkan diskursus prawacana terkait dengan kebijakan bagi penyandang disabilitas ini, istilah cacat dan penyandang cacat itu sampai dalam beberapa tahun yang lalu merupakan satu istilah yang dikenal dengan kata-kata yang cukup negatif, namun masyarakat dengan semakin berkembangnya dan semakin banyaknya para akademisi dan para aktivis penyandang disabilitas mempopulerkan nama-nama penyandang disabilitas di hadapan publik, maka hal ini merujuk pada individu yang memiliki perbedaan fisik atau mental. Kita lihat pada masa era Orde Baru dengan dominasi budaya yang Jawa sentris, pemerintah mengenalkan istilah dalam bahasa Sanskerta untuk menyebutkan jenis-jenis kecacatan, tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, dan tuna sendiri secara harfiah yang memiliki arti kekurangan. Nah, dalam konteks lokal misalnya di Yogyakarta ada sebuah istilah alternatif yang diusulkan oleh para aktivis. Misalnya kata difabel. Kata ini pertama kali digagas oleh beberapa aktivis NGO di Yogyakarta. Misalnya ada Setio, Mansur Fakih, dan Nili Purba. Berangkat dari pengalaman pribadi Pak Setio yang kehilangan penglihatan akibat kecelakaan yang di dalamnya ada 3 aktivis ini beranggapan bahwa istilah cacat yang selalu dikonotasikan dengan kekurangan yang merupakan sebuah konstruksi sosial yang dikuatkan dan dalam sistem kekuasaan dan karenanya istilah tersebut perlu dibangun ulang menurut catatan Tohari pada tahun 2008. Dengan kata lain, ketiga aktivis yang saya sebutkan sebelumnya berpendapat bahwa proses pencacatan itu sendiri dimulai dari penyebutan dan pemberian istilah. Oleh karena itu, mereka kemudian menggagas istilah difabel yang merupakan akronim dari kata Inggris yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan differently able atau different abilities, atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan perbedaan kemampuan yang mengasumsikan bahwa perbedaan fisik atau mental yang dimiliki seseorang individu difabel hanyalah sebuah varian dari perbedaan-perbedaan yang menjadi sifat natural manusia. Istilah difabel dimaksudkan untuk menegaskan perbedaan kemampuan dan bukan ketidakmampuan yang dimiliki individu dengan perbedaan bentuk tubuh, sensorik, maupun intelektual. Nah, dalam perkembangannya, istilah difabel kemudian dikampanyekan 3 tokoh ini melalui rally dialog yang berkenaan dengan diskriminasi terhadap kaum difabel sepanjang tahun 1995. Misalnya dalam konteks lokal Yogyakarta, beberapa tempat misalnya di UGM, di UNY, ISI, UMY, dan beberapa kampus lain melibatkan sejumlah akademisi dan aktivis lain seperti Lukman Sutrisno, Mokhtar Masud, Warsono, Romo Mangun, Nurismanto, dan lain sebagainya. Mereka melakukan sebuah rally dialog yang kemudian
digunakan sebagai bahan utama untuk menyempurnakan draft tandingan dari rancangan undang-undang penyandang disabilitas atau penyandang cacat. Kemudian lahirlah sebuah undang-undang nomor 4 tahun 1997. Meski menurut Pak Setio terjadi pemangkasan yang cukup signifikan, di mana undang-undang tersebut dari 66 pasal yang diusulkan hanya 31 yang akhirnya ditetapkan. Tahun 2010, istilah penyandang disabilitas muncul di Indonesia dan memperkaya wacana perdebatan yang sudah ada tentunya. Istilah ini muncul dalam serangkaian forum yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang kerap kita kenal juga dengan Komnas HAM, yang digelar dalam rangka meratifikasi Convention on the Right of Persons with Disabilities yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2007. Dalam Semiloka ini, terminologi penyandang cacat dalam rangka mendorong ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang dihadiri berbagai pakar linguistik, sosial, hukum, HAM, psikologi, perwakilan institusi pemerintah, baik Depsos, Depkumham, Meneg, Deplu, Depnaker, dan lain sebagainya, bahkan pemerhati penca, LSN, dan masyarakat umum, disepakati bahwa istilah penyandang cacat perlu diganti karena berbagai alasan dalam diskusi yang berkembang tadi. Dari aspek bahasa, kata cacat dinilai berkonotasi negatif, seperti penderita, kekurangan yang menyebabkan nilai atau munculnya kurang baik. Misalnya celah, aib, dan rusak, serta makna-makna lain yang negatif yang merendahkan terhadap komunitas penyandang disabilitas. Nah, lebih lanjut, dari forum ini menegaskan bahwa istilah tersebut merupakan konstruksi sosial yang telah menimbulkan persepsi dan pemahaman masyarakat yang salah. Misalnya bagaimana kemudian cacat digunakan sebagai satu-satunya aspek dalam memahami eksistensi dan identitas diri dari masyarakat yang memiliki perbedaan secara fisik maupun mental. Bagi difabel sendiri, forum ini menyimpulkan lebih jauh bahwa istilah cacat mempunyai dampak psikologis yang sangat negatif, antara lain menciptakan jarak sosial dan membuat mereka yang disebut penyandang cacat mengkonstruksikan diri sebagai pribadi yang tidak lengkap, tidak mampu, tidak diharapkan, bahkan terasingkan dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Untuk itulah kata cacat atau penyandang cacat perlu diganti istilahnya. Hal ini menjadi penting bagi Anda ketika merancang sebuah kebijakan terkait dengan isu disabilitas dalam konteks yang lebih luas. Misalnya kriteria tidak melembagakan unsur negatif, menumbuhkan semangat yang lebih menumbuhkan semangat pemberdayaan, mudah dipakai dan dipahami semua kalangan, tidak mengandung unsur penghalus selaras dengan istilah yang dipakai dalam forum internasional dan benar secara kebahasaan atau secara linguistik. Setidaknya ada 13 kata pengganti yang diusulkan dalam forum yang sebelumnya saya sebutkan, mulai dari orang yang berkemampuan khusus, difabel, berkemampuan beda, insan spesial, hendaya, penyandang ketunaan, orang dengan kemampuan berbeda, narahandaya, sampai orang dengan tantangan istimewa. Dalam forum lanjutan yang diselenggarakan oleh Komnas HAM di Jakarta pada tanggal 19 hingga 20 Maret 2010, disepakati 5 istilah yang dianggap memenuhi kriteria yang ditetapkan. 5 istilah tersebut adalah orang yang berkemampuan khusus, orang berkemampuan beda, orang berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, dan penyandang kekhususan. Istilah penyandang disabilitas kemudian disepakati oleh Komnas HAM sebagai istilah yang akan dipakai dalam ratifikasi hak-hak bagi penyandang disabilitas itu sendiri di Indonesia. Maka oleh karena itu, duduk perkara dalam pengistilahan atau pelabelan dalam perdebatan wacana awal sangat tidak cocok menggunakan istilah medical model
lebih cocok kepada sosial model karena lebih memanusiakan dan lebih arif, dan tentu salah satu unsur yang paling pokok adalah bagaimana mampu memberdayakan komunitas-komunitas ini. Nah, baik, kita akan lanjut kepada proses arah kebijakan yang hari ini berkembang di Indonesia, baik ini yang sudah diimplementasikan ataupun yang belum terimplementasi dengan baik. Setidaknya saya mencatat beberapa hal penting dalam proses arah kebijakan bagi people with disabilities. Salah satu yang muncul adalah pelayanan dan rehabilitasi. Pelayanan dan rehabilitasi ini tentu pelayanannya itu lebih kepada pelayanan bersifat fisioterapi, pendampingan konseling dalam psikososial, pendampingan dan konseling terhadap keluarga klien, pelatihan keterampilan tingkat dasar, pelatihan keterampilan tingkat menengah, tingkat mahir, fasilitasi kegiatan magang di perusahaan, bimbingan kesiapan mengikuti seleksi untuk mendapatkan pekerjaan, bimbingan kewirausahaan, memfasilitasi peralatan, modal, tempat usaha dan pemasaran, fasilitasi untuk mengakses program kemitraan dengan dunia usaha, kampanye sosial penyadaran masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas di wilayah klien di mana mereka itu berada atau tinggal, dan tentu memfasilitasi kegiatan-kegiatan sosial ke masyarakat yang lebih humanis dan inklusif. Tentu ketika berbicara tentang pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok penyandang disabilitas, semua stakeholder itu harus terkait, terutama dalam hal pengimplementasian bentuk-bentuk program yang akan dilaksanakan bagi setiap departemen pemerintah yang ada, baik tingkat pusat, daerah, bahkan tingkat regional yang paling mendasar, baik tingkat kota, kabupaten, bahkan sampai tingkat kecamatan hingga desa. Selanjutnya, yang menjadi arah kebijakan bagi people with disabilities itu adalah fasilitas pelayanan job fair. Ini menjadi penting agar ketika berbicara terkait dengan empowerment bagi kelompok-kelompok disabilitas, itu mereka tidak hanya dibekali secara teoritis ataupun dibekali secara aplikatif nyata dalam dunia pekerjaan, tetapi pemerintah ataupun stakeholder terkait untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan hak asasi bagi penyandang disabilitas itu yang harus lebih implementatif dan lebih mengikat bagi kelompok ini. Dalam fasilitas pelayanan job fair ini, diharapkan pemerintah itu harus bisa menyusun pembekalan dan pendampingan lamaran kerja dan tes wawancara. Dan saya pikir ini sudah banyak dilakukan alternatif-alternatif kebijakan negara yang lebih manusiawi dan lebih adaptif dengan pengistilahan penyandang disabilitas itu sendiri. Misalnya dalam hal tes CPNS ataupun PNS misalnya atau ASN, ada kuota khusus untuk penyandang disabilitas. Bahkan perusahaan-perusahaan swasta juga menyediakan layanan job fair itu lebih memberikan ruang bagi kelompok-kelompok disabilitas itu sendiri. Nah, yang paling penting juga adalah MOU yang berkelanjutan antara pihak swasta, pihak pemerintah, ataupun pihak dari universitas itu sendiri. Kenapa saya katakan universitas? Karena tidak menutup kemungkinan banyak orang-orang atau penyandang disabilitas yang sedang mereka berkuliah, tetapi karena akses terhadap pekerjaan itu kurang, maka dunia usaha dengan universitas itu harus mempererat MOU yang secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada dari arah kebijakan ini juga pelayanan sosial keliling. Nah, pelayanan sosial keliling ini bentuk program yang bisa dilaksanakan adalah sosialisasi tentang kedisabilitasan, deteksi dini kasus-kasus tentang kedisabilitasan, asesmen awal kebutuhan pelayanan, bahkan bimbingan teknis kedisabilitasan bagi keluarga itu sendiri. Selanjutnya, dari arah kebijakan yang berkembang di Indonesia itu adalah terkait dengan pelayanan alat bantu yang adaptif. Nah, berbicara terkait dengan pelayanan alat bantu adaptif ini, pemerintah ataupun dunia usaha itu harus mampu menyediakan alat bantu adaptif bagi seseorang penyandang disabilitas untuk melakukan sebuah mobilisasi, misalnya memodifikasi sepeda motor, roda, dan lain sebagainya.
Nah, penyediaan juga alat-alat bantu mobilitas bagi kelompok-kelompok yang mereka memang masuk dalam kategori penyandang disabilitas, juga penyediaan aksesibilitas di lingkungan rumah, kantor, jalan raya, transportasi, dan lain sebagainya. Misalnya di mal-mal harus ada khusus toilet disabilitas. Di beberapa area-area publik juga harus disediakan oleh fasilitas alat bantu yang adaptif itu. Misalnya mungkin di Yogyakarta adalah salah satu kota yang inklusif di Indonesia yang menyediakan pelayanan alat bantu yang adaptif. Kalau Anda berjalan ke Malioboro, di tengah-tengah perjalanan Malioboro itu, di samping pinggir kanan itu, mesti dari ujung utara sampai ujung selatan itu mesti ada lorong tengah-tengahnya. Itu sebetulnya sebagai bagian dari alat adaptif untuk, mohon maaf, misalnya penyandang disabilitas dengan kebuta mata, sehingga mereka bisa lurus jalan di tengah-tengahnya. Selanjutnya, arah kebijakan bagi kelompok people with disabilities itu adalah jaminan sosial penyandang cacat berat. Nah, jaminan sosial penyandang cacat berat ini bisa dilakukan dengan home visit dan pendampingan sosial, bantuan secara langsung tunai, bantuan teknis caregiving bagi keluarga, memfasilitasi kegiatan outdoor dan pertemuan family gathering, fasilitas akses program bedah rumah, dan fasilitas akses program pemberdayaan ekonomi keluarga. Selanjutnya, dalam arah kebijakan itu juga pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas. Pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas itu tidak hanya struktur dan infrastruktur dalam pelaksanaan program, akan tetapi juga memberikan keluasan yang lebih partisipatif, diberikan keluasan bagi kelompok-kelompok penyandang disabilitas agar mereka mampu dan dapat menciptakan sebuah kreativitas berdasarkan need assessment yang mereka miliki. Maka pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas ini harus lebih mengutamakan basic dasar apa yang mereka butuhkan untuk sustainable livelihood. Arah kebijakan selanjutnya juga adalah dukungan dan fasilitas asrama. Ini penting bagi kelompok-kelompok penyandang disabilitas yang dalam tanda kutip secara support sistem keluarganya tidak memadai untuk bisa mereka sustainable dalam kehidupannya. Nah, dalam hal ini, bagi kelompok-kelompok penyandang disabilitas yang dalam tanda kutip mereka masuk kategori aspek homelessness yang tidak memiliki support system dari keluarga atau social safety net-nya, jaringan pengaman sosialnya tidak mampu, negara harus mengakomodir kelompok-kelompok ini. Selanjutnya, arah kebijakan untuk mendukung keberlanjutan bagi people with disabilities. Negara atau pemerintah itu harus mengakomodir dan memberikan keleluasan sepenuhnya kepada organisasi penyandang disabilitas itu sendiri, di mana negara itu atau roadmap kebijakan dalam hal perlindungan bagi kelompok people with disabilitas itu memberikan keluasan yang lebih luas bagi keberhidupan yang berlanjut bagi kelompok-kelompok ini agar bisa berserikat, berkumpul dengan kemampuan dan akses terhadap organisasi penyandang disabilitas itu sendiri. Selanjutnya, arah kebijakan people with disabilitas juga ada misalnya pelayanan sosial situasi tanggap bencana. Ini juga penting untuk menjadi asumsi atau dasar kita sebagai perencana kebijakan sosial yang harus kita perhatikan dalam aspek pelayanan sosial tanggap darurat. Misalnya kalau ada bencana yang tidak diharapkan, earthquake misalnya, atau gempa bumi, atau gunung berapi dan lain sebagainya, ini harus menjadi perhatian bagi kita sebagai perencana kebijakan sosial. Selanjutnya adalah pelayanan pemenuhan hak-hak disabilitas. Ini penting kalau jangan sampai salah satu kasus yang terjadi, misalnya mohon maaf saya harus sebutkan hasil riset yang saya lakukan di Gunung Kidul, tidak saya sebutkan namanya karena ini privacy. Yang jelas, riset yang saya lakukan di Gunung Kidul itu ada salah satu anak dengan kebutuhan khusus, dia tidak bisa bicara, seorang perempuan diperkosa oleh tetangganya, dia sampai hamil, dan anaknya tidak jelas. Nah, yang menanggung adalah keluarga di desanya.
kasus ini, jikalau tidak ada payung hukum terkait dengan hak-hak disabilitas ini, maka yang dirugikan adalah penyandang disabilitas itu sendiri. Maka kita sebagai perencana kebijakan sosial juga harus melihat pelayanan pemenuhan hak-hak disabilitas yang lebih generalistik agar mampu mengakomodir kepentingan-kepentingan yang lebih luas dan lebih besar, dan tentu yang paling utama adalah memanusiakan manusia. Nah, baik. Dalam ranah kebijakan atau arah kebijakan yang sudah ada, yang sudah saya sebutkan, paling tidak ada beberapa hal yang ini. Selanjutnya juga dalam aspek pendidikan, ini menjadi hal yang penting bagi kita sebagai penyelenggara atau perencana kebijakan sosial di masa yang akan datang terkait dengan pusat pengembangan inklusi. Ini perlu didorong di universitas-universitas atau di sekolah-sekolah. Ini bagaimana pusat pengembangan inklusi ini harus menjadi sebuah gerakan dalam proses promot aspek-aspek pemenuhan pendidikan. Selanjutnya juga kita harus memperhatikan terkait dengan pengembangan SDM. Ini penting karena apa? Karena tidak semua guru, dosen, aktivis, dan lain sebagainya itu menyadari betapa pentingnya kita menghargai people with disabilitas itu. Mengapa? Karena pengembangan SDM ini menjadi kajian yang tidak terpisah. Bagaimana kita akan menghargai kelompok minoritas, kelompok vulnerable group, atau dalam hal ini kelompok-kelompok marginal bagi kelompok penyandang disabilitas kalau mereka tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang hakiki untuk melindungi penyandang disabilitas. Ini penting dalam sebuah institusi pendidikan karena cara mindset yang paling bisa dirubah dalam proses menghargai orang lain itu adalah melalui sistem pendidikan yang reguler. Selanjutnya, tentu mendorong dalam aspek pendidikan itu sarana dan prasarana sekolah. Nah, kita lihat sudah berapa banyak sekolah-sekolah, universitas-universitas yang menyediakan sarana dan prasarana bagi khusus penyandang disabilitas. Contoh kasus misalnya di UIN Sunan Kalijaga, kalau Anda berangkat ke perpustakaan, mesti ada reading corner yang khusus untuk penyandang disabilitas. Bahkan akses masuk ke kampus itu sudah ada akses untuk penyandang disabilitas. Bahkan volunteer para mahasiswa, dosen, dan sebagainya sudah tergerak untuk melakukan sebuah penyadaran bahwa mereka itu butuh bantuan atau uluran tangan dari kita. Oleh karena itu, mindset pendidikan tinggi yang bersikap inklusif itu harus lebih adaptif dan harus lebih menghargai kelompok-kelompok penyandang disabilitas itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah harus mampu pengembangan SLB reguler. Artinya, sekolah luar biasa dalam hal ini jangan hanya Senin, Kamis, Rabu, Senin, dan lain sebagainya, tapi harus didorong kepada sistem pendidikan yang lebih reguler, tidak hanya berdasarkan waktu atau zona-zona tertentu dan berdasarkan schedule yang ada. Selanjutnya dalam aspek pendidikan juga harus mampu menerapkan manajemen pendidikan inklusi. Ini penting, kenapa? Karena banyak kasus bullying atau penistaan terhadap perempuan dan lain sebagainya. Kalau kita tidak di-manage dalam sebuah sistem pendidikan, ini bisa saja terjadi. Hari ini misalnya isu yang paling berkembang adalah terkait dengan kekerasan seksual terhadap perempuan. Dilalah misalnya kelompok penyandang disabilitasnya itu adalah seorang perempuan. Nah, kalau tidak diadopsi atau diratifikasi sistem hak-hak tentang disabilitas, maka yang akan terjadi adalah sebuah ironi dalam situasi dan fenomena sosial yang berkembang di Indonesia. Nah, dalam aspek pendidikan juga, arah kebijakan bagi kelompok people with disabilitas itu adalah pendidikan vokasional. Ini penting, mengapa menjadi penting? Karena pendidikan vokasional itu tidak terlepas dalam sebuah terma bagaimana setelah dia mendapatkan pendidikan formal, baik tingkat SMA, SMK, ataupun STM, dan lain sebagainya, dan perguruan tinggi, itu harus memiliki skill atau keahlian dalam bidang-bidang tertentu. Maka harus dipastikan dan harus kita mendorong sistem pelayanan bagi kelompok people with disabilities itu harus menyediakan pendidikan vokasional. Inilah beberapa kajian yang tentu kita harus, yang pertama harus perkuat terlebih dahulu perdebatan prawacana itu seperti apa.
yang berkembang antara medical model dengan social model ketika akan merumuskan sebuah arah kebijakan yang lebih humanis, inklusif, dan tentu mewujudkan inequality atau kesetaraan di dalam hal memanusiakan manusia demi mewujudkan prosperous people atau kesejahteraan dan well-being demi mewujudkan sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari serangkaian arah kebijakan ini akan hanya sebagai alat kita untuk membaca situasi kebijakan yang lebih luas bagi penyandang disabilitas. Saya hanya menjabarkan atau menjelaskan beberapa kajian arah kebijakan saja. Silakan Anda jikalau memang masih punya perspektif yang lain, baik dalam literatur nasional ataupun literatur internasional tentang isu-isu disabilitas, maka tugas kita untuk merubah sebuah perubahan kebijakan itu, di sanalah perannya. Maka dari itu, pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa menjadi input bagi Anda yang menyaksikan dalam video ini. Mudah-mudahan menjadi sebuah kajian dan diskursus baru bagi perencanaan dan kebijakan khususnya bagi kelompok-kelompok people with disabilitas. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas atensinya. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan tersebut di kolom komentar YouTube kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.